berkaitan dengan kebiasaan-kebiasaan, kebudayaan, tradisi dan lainnya. Ini rata-rata semuanya kesyirikan yang ada. Ketika para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam mendakwakan dakwah tauhid, yang mereka lakukan semua alasannya inna wajadna aba'ana ala ummatin wa inna ala athari muqtadun. Sesungguhnya kami mendapati bapak dan nenek moyang kami melakukan seperti ini, tradisi-tradisi seperti ini, kami ikut. Jadi apa yang dilakukan oleh mereka itu kesyirikan. Pertadi yang dicontohkan, hasil dari pertanian itu kemudian diserahkan ke dewa laut. Kan punya keyakinan ada dewa laut atau ada Dewi Sri atau yang lainnya, yang mereka punya keyakinan bahwa Dewi Sri atau dewa laut itulah yang menyelamatkan dia dari berbagai macam malapetaka, yang menyuburkan tumbuh-tumbuhan. Ini kesyirikan. Keyakinan syirik. Mestinya hasil itu dia manfaatkan dan dikeluarkan zakatnya, diberikan fuqara masakin, itu manfaat. Dilemparkan ke laut, dibuang ke laut untuk selamat, ini kesyirikan. Dan alasan-alasan dilakukan oleh kaum musyrikin sama, nggak berubah dari dulu juga. Kita lihat beberapa ayat supaya kita paham. Kita kembali kepada dasar dalil Quran dan Sunnah. Allah menyebutkan ketika kita menyuruh mereka untuk kembali kepada Quran dan Sunnah, itu alasan mereka, kami mendapati nenek moyang kami melakukan demikian, selalu seperti itu. Kita mulai dari surah Al-Baqarah di ayat 170. Allah menyebutkan wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma alfayna 'alaihi aba'ana awalau kana aba'um la ya'qiluna syai'an wa la yahtadun. Apabila dikatakan kepada mereka, ikutilah apa yang Allah turunkan, mereka menjawab, kami mengikuti apa yang kami dapati bapak-bapak dan nenek moyang kami melakukannya, meskipun bapak mereka tidak berfikir sedikit pun juga dan tidak mendapatkan petunjuk. Artinya kalau diajak kepada Quran Sunnah, mereka alasannya bapak dan nenek moyang. Mesti demikian. Kita lihat lagi surah Az-Zukhruf ayat 22, 23. Di surah Az-Zukhruf surah 43 ayat 22 Allah berfirman, bal qalu inna wajadna aba'ana ala ummati wa inna ala athari muhtadun. Bahkan mereka berkata, kami dapati bapak dan nenek moyang kami di atas satu agama, tradisi, kebudayaan, ala ummah, ala din, agama, dan kami mengikuti, mendapatkan petunjuk dengan athar mereka. Kemudian di ayat 23-nya Allah menyebutkan wa kadzalika ma arsalna min qablika fi qaryatin min nadhirin illa qala mutrafuha inna wajadna aba'ana ala ummatin wa inna ala athari muqtadun Demikianlah tidaklah kami utus sebelum kamu pada setiap desa seorang pengancam, melainkan orang-orang kayanya mengatakan, orang-orang yang mewah, orang-orang yang kaya, inna wajadna ala aba'ana, sesungguhnya kami mendapati bapak dan nenek moyang kami ala ummah, di atas satu agama, satu tradisi, satu kebudayaan yang kami lakukan, wa inna ala muqtadun, dan sesungguhnya kami mengikuti jejak mereka. Ini semua nabi, semua rasul ketika diutus begitu alasannya. Ya, kita mendatangi benda-benda ini ya karena kebiasaan nenek moyang. Kami adakan acara seperti ini acara kesyirikan mereka lakukan karena nenek moyang kami lakukan demikian. Ini nggak boleh. Yang dihadapi oleh para nabi rasul seperti itu, seperti yang kita hadapi sekarang ini, sama. Yang kita hadapi, orang ingin mengembalikan kepada agama siapa? Agama nenek moyang. Dan itu usaha terus kembali kepada agama nenek moyang. Mestinya dikembalikan kepada agama Rasulullah SAW, agama Islam yang hak ini. Tapi justru berusaha bagaimana mengembalikan kepada agama nenek moyang. Penyembahan kepada selain Allah mereka anggap itu agama nenek moyang. Makanya mereka berusaha tempat-tempat yang orang datangi, kuburan-kuburan, ditulis itu wisata religi.
Ya tidak? Mengembalikan orang kepada agama nenek moyang. Dalam apa? Dalam perbuatan syirik kepada Allah. Agar mereka melakukan perbuatan dosa besar yang paling besar dan membuat kerusakan di muka bumi ini. Itu usaha mereka. Maka dakwah kita terus mendakwakan dakwah tauhid, mengembalikan umat ini kepada fitrahnya, kepada agama yang hak ini. Nah, kita terus dakwakan, nggak boleh berhenti. Terus dakwah tauhid ini harus jalan. Di samping buku-buku juga disebarkan. Antum kasih kiai-kiai, ustadz-ustadz para dai itu buku-buku syarah kitab tauhid, syarah akidah sunnah, agar mereka paham. Itu usaha. Antum nggak mampu dakwah, ya buku doa wirid, agar mereka paham tentang agama ini, agar mereka kembali. Di samping juga kita mendoakan mereka agar mereka kembali ke jalan yang hak. Ya, saya pikir itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat untuk saya dan untuk antum sekalian. Mudah-mudahan kajian ini mendapatkan barokah dari Allah, manfaat, dan juga diberikan taufik agar kita bisa melaksanakannya untuk mentauhidkan Allah, menjauhkan segala macam perbuatan syirik. Dan juga mudah-mudahan para dai ini kembali sadar, artinya memulai dakwahnya dengan tauhid dan juga menjauhkan syirik, agar umat ini menjadi baik dan juga bangsa ini menjadi baik dengan dakwah yang hak ini, Al-Quran wa sunnah ala fahmi salaf. Wa sallallahu nabiyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi